Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pembaharuan pendidikan Islam. Dan langsung saja, pembaharuan pendidikan Islam. Menurut Muhammad Yusuf Al-Qardawi, pendidikan Islam itu merupakan pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmani, akhlak dan keterampilannya. Pendidikan Islam sebagai proses pembimbingan yaitu pimpinan, tuntutan, usulan oleh subjek didik terhadap perkembangan jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, intuisi, dan sebagainya. Dan raga objek didik dengan bahan-bahan materi tertentu pada jangka waktu tertentu, dengan metode tertentu, dengan alat pelengkap yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu, disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam. Dan masuk pelajaran selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk pembaharuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, pendidik, peserta didik, manajemen pendidikan, sarana dan prasarana pembiayaan pendidikan, kerjasama. Dan kita masuk pelajaran selanjutnya, yaitu tokoh-tokoh pembaharuan pendidikan Islam. Ki Haji Ahmad Dahlan, beliau adalah pendiri organisasi Islam Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 di Kauman atau Yogyakarta. Ahmad Hasan, beliau adalah salah satu tokoh Persatuan Islam (Persis), sebuah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1923 di Bandung oleh para pemuda muslim yang ingin melakukan pembaharuan Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis tanpa taklid buta kepada mazhab fikih atau tradisi-tradisi lokal. Yang kedua, Syekh Ahmad Surkatai. Beliau adalah salah satu tokoh Al-Irsyad, sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh para ulama dari Timur Tengah pada tahun 1914 di Batavia, Jakarta. Yang ketiga yaitu Ki Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah pendiri organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan NU, yang didirikan pada 31 Januari 1926 di Surabaya. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam berbagai negara. Muhammad Ali Pasha, Mesir. Jamaluddin Al-Ghafani, Iran. Muhammad Abduh, Mesir. Syekh Ahmad Sirhindi, India. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan lanjut, respon Belanda terhadap pembaharuan sistem pendidikan. Ketika Belanda mulai merancapkan jari-jari kolonialismenya di Indonesia, yang pertama kali dilakukan adalah pemberian tekanan persus terhadap orang-orang Islam yang memiliki semangat jihad. Upacara terbuka dilarang, naik haji dibatasi, berbagai aturan dan kebijakan pendidikan Islam. Tetapi pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Belanda mulai bersikap lunak dengan mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan model barat yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda sendiri dan sekelompok kecil masyarakat Indonesia, terutama yang memiliki basis ekonomi dan sosial yang mapan. Sejak saat itu bermuncullah pendidikan rakyat, terutama pada tahun 1870. Barulah pada awal abad ke-20 pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan pendidikan rakyat sampai ke pedesaan. Baiklah, sekian dulu presentasi saya terhadap tugas akhir saya
Dan kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.